Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi. Ya, ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, ini dia pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks laporan observasi merupakan teks yang berisi suatu informasi secara menyeluruh. Ya, di dalamnya dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan tentang suatu fenomena secara umum. Teks laporan ini tergolong ke dalam jenis karangan faktual, ya, berisi tentang fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Isi pokok teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 3 kategori umum. Nah, pertama, kategori fenomena alam. Nah, kalau fenomena alam ini terdiri bisa dari 1 hewan, 2 tumbuhan, 3 keadaan lingkungan. 2 peristiwa budaya. Nah, peristiwa budaya ini terdiri dari bahasa, seni, adat istiadat. Sedangkan kondisi sosial bisa berupa transportasi, hukum, dan pendidikan. Ya, berdasarkan objek yang dipaparkan, laporan terbagi dalam beberapa macam, yaitu 1. Laporan peristiwa, laporan diskusi, dan laporan kegiatan. Laporan-laporan tersebut secara umum memiliki 3 bagian sebagai berikut. A. Berupa pendahuluan. Ini menguraikan topik atau masalah yang dibahas meliputi latar belakang masalah. B. Berupa pembahasan. Nah, di sini menguraikan hasil kajian penulis dilengkapi dengan data lapangan atau hasil observasi. C. Berupa simpulan. Ini merupakan hasil pemaknaan kembali yang telah dibuat pada pembagian pembahasan. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi terdapat struktur teks laporan hasil observasi 3 bagian, ya. Yang pertama, pernyataan umum berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. 2. Berisi deskripsi bagian. Nah, di sini berupa perincian dan pembagian dari objek yang digambarkan. Bisa berupa ciri-ciri fisik suatu keadaan atau benda tersebut yang jadi objeknya. 3. Berupa deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Nah, dalam teks laporan observasi ini ada kaidahnya. Ya, kaidah teks laporan hasil observasi terdiri dari ada kata benda umum atau peristiwa umum. Nah, contohnya seperti gunung, sungai, bencana alam, penduduk, dan lain-lainnya. Terus ada kata kopula. Ini kata kopula berupa penjelasan. Biasanya berada di klasifikasi umum. Ya, misalnya ada kata penggunaan adalah, merupakan, yaitu, ya. Seperti itu di klasifikasi umum yang kita tulis. Nah, kemudian ada kata keadaan. Nah, kata keadaan ini kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Ya. Terus ada kata kerja material. Kata kerja material menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa yang nyata. Terus ada kata pengelompokan. Kata pengelompokan misalnya dipilah, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri atas.
Kemudian terakhir ada kata teknik. Nah, kata teknik ini kata yang berkaitan dengan isi teks yang kita buat atau kita tulis, ya. Misalnya, kalau kita buat tentang biologi, pasti ada kata-kata berisi tentang biologi, kisaran makanan, simbol mutualisme, dan lain-lainnya. Terus, langkah-langkah menjelaskan teks laporan hasil observasi dengan ringkas. Ini ada 3. 1, kita harus membaca teks terlebih dahulu, ya, mencermati gagasan-gagasan umum. 2, mencatat gagasan-gagasan umum teks, ya, baik kita catat dari awal sampai akhir paragraf. 3, memadukan gagasan-gagasan umum tersebut, ya. Teks di sini kita ringkas, ya, yang penting. Nah, kemudian langkah-langkah menulis laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 5 langkahnya. Ya. Yang pertama, menentukan topik dulu. Kemudian, mengumpulkan data. 3, mendaftarkan topik-topik terpenting. 4, menyusun kerangka laporan. 5, mengembangkan laporan secara utuh. Seperti itu cara-cara kita menulis laporan hasil observasi. Kemudian, sifat-sifat teks laporan hasil observasi, ya, ada 4. Yang pertama, imperasional. 2, objektif. 3, bahasa lugas. 4, sistematika logis. Ya, itu ya sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Nah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.